Haleluya, saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk pujian-pujian telah kita naikkan pagi hari ini. Jika saya, bahkan jika saya bukan Kristen, saya akan membayar untuk mendengar lagu-lagu pujian ini. Hari ini, pujian kami menaikkan lagu-lagu tentang misteri Allah. Dan itulah sebenarnya menjadi topik kita hari ini. Hari ini saya mau membagi dari Efesus 3 dengan judul Efesus pembelajaran kelima, misteri penebusan. Dan kita telah membahas Efesus pasal 1 dan 2, dan di sini kita melihat di mana Rasul Paulus sedang menulis surat Efesus ketika dia berada di penjara di Roma. Dan bayangkan jika Anda adalah Rasul Paulus, Anda ditaruh di dalam penjara dan tidak ada kepastian bahwa Anda dapat keluar dari penjara itu. Dalam arti ada kemungkinan bahwa Rasul Paulus akan mati di penjara itu. Dia tidak akan pernah melihat orang-orang ini yang dia orang-orang kepada siapa dia menulis surat ini. Dan apakah kalian dapat membayangkan sedihnya kalian menulis sebuah surat kepada seseorang yang kalian kasihi, tapi kalian tahu bahwa kalian tidak akan pernah ketemu dengan orang itu. Jadi hanya dapat menyampaikan surat, tidak dapat bertemu muka dengan muka. Dan apa yang akan Anda katakan di dalam surat itu dengan mengetahui bahwa kalian tidak akan dapat berjumpa dengan orang itu lagi. Apakah kalian akan memberikan rahasia-rahasia kalian tentang di mana letak harta kalian dan kalian mau memberikannya kepada kekasih kalian itu? Rahasia apa yang akan kalian berikan? Jadi seperti itulah yang sedang Rasul Paulus lakukan ini di sini. Jadi misterinya belum pernah dijelaskan sebelumnya, tetapi di sini dia membukanya. Jadi Rasul Paulus seperti bilang, Tuhan memberikan misteri ini kepadaku, dan aku sekarang mau memberikan misteri ini kepadamu, dan kalau kalian dapat membukanya, maka ada harta yang tak terbayangkan yang akan kalian miliki. Jadi hari ini apakah kalian siap untuk membuka misteri ini? Dan hari ini Kur telah membuka sedikit dari itu kan. Jadi coba kita lihat di ayat di pasal 1, Efesus pasal 1, Rasul Paulus berbicara soal bagaimana sebelum dunia dijadikan, Allah telah mengenal kita, memilih kita di dalam Kristus dan mengangkat kita sebagai anak-anaknya, menebus kita dengan darahnya dan menjanjikan warisan kepada kita. Jadi alasan kenapa Tuhan memilih kita adalah supaya kita dapat memiliki misteri ini, rahasia ini, berkat ini. Inilah mengapa kita diangkat sebagai anaknya melalui Yesus Kristus. Jadi warisan yang dijanjikan kepada kita, apa itu? Kalau kita lihat di pasal 2, ini berbicara tentang bagaimana rencana penebusan Tuhan itu dilaksanakan dalam sejarah dan di dalam kehidupan kita. Dan itulah mengapa ketika kita bersiap-siap untuk menerima berkat ini dan misteri ini, Tuhan memilih menghidupkan kita dari maut menuju kehidupan, dari dosa menjadi manusia baru, dan telah menjadikan kita sebagai tempat kediaman Allah dalam roh, suatu bait suci tempat Allah berdiam. Jadi itu secara singkat adalah pasal 1 dan pasal 2 kan. Dan sekarang di pasal 3, Rasul Paulus dia di tengah kisah penebusan menakjubkan ini yang menjelaskan
Dia menjelaskan misteri Tuhan ini. Jadi kalau kita baca ayat 1 dikatakan, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Rasul Paulus menyebut dirinya bukan seorang tawanan Roma meskipun dia berada dalam penjara di Roma, melainkan dia menyebut dirinya sebagai seorang tawanan Kristus Yesus. Ini karena dia percaya bahwa yang memenjarakannya bukanlah Roma, tetapi Allah. Itulah Roma di bawah kehendak Allah yang menaruhnya di dalam penjara. Jadi ada orang-orang di dalam Alkitab di mana mereka dipenjarakan supaya mereka dapat melakukan pekerjaan Allah. Dari perjanjian lama sudah ada kan? Apakah kalian ingat siapa itu? Siapa yang dipenjarakan dari dalam penjara yang melakukan kehendak Allah? Siapa itu? Yusuf. Itu semua untuk kehendak Tuhan kan? Yusuf. Nuh juga hampir setahun kan di dalam bahtera, ia tidak dapat keluar. Nah, bahkan sebelum itu, kehidupannya terikat oleh panggilan Allah. Dan apakah kalian pikir Nuh ingin menjadi seorang pembangun bahtera? Dia memiliki karir yang lain kan? Tapi karena Tuhan memanggilnya, maka ia harus melakukan ini. Maka ia harus melakukan pekerjaannya itu untuk memenuhi kehendak Tuhan. Alhasil segenap keluarganya terikat untuk melakukan pekerjaan Allah. Dan seringkali kita berkata, oh kalau saya tidak percaya Tuhan, kalau saya tidak hadir di gereja, saya bisa melakukan ini, itu. Dan kita pun terikat oleh kehendak Tuhan, oleh jadwal Tuhan. Tapi Rasul Paulus menyatakan, saya dipenjarakan oleh Yesus Kristus untuk suatu tujuan. Jadi kita dapat membayangkan orang-orang seperti Yusuf, Daniel ketika dia berada di dalam gua dengan singa-singa, dan Musa berada di dalam pada gurun Midian selama 40 tahun, bukan karena kehendaknya, tetapi karena Allah memimpinnya ke sana. Dan tidak ada tempat lain yang dapat dia jejaki, maka ia di situ kan. Dan setelah 40 tahun, itu dia kembali ke Israel, dan Israel kembali ke padang, Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun juga kan. Dan kita pun seringkali merasa seperti itu, di mana kita merasa terikat. Dan kita tidak bisa kabur, tidak bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan. Tapi sekali lagi Rasul Paulus mengatakan bahwa ini semua untuk suatu tujuan yang lebih besar. Untuk suatu kebebasan yang besar di kerajaan Allah. Kesengsaraan ini adalah untuk orang-orang non-Yahudi, kata Rasul Paulus. Dalam arti lain, dia mengatakan bahwa dia berada dalam penjara supaya misteri ini dapat diberikan kepada orang-orang non-Yahudi dan dapat disebarkan ke seluruh bumi. Dan seringkali bahkan di gereja ini ada orang yang merasa mereka dapat melakukan lebih banyak hal dan apa yang mereka miliki, tapi mereka tidak melakukan itu semua. Mereka menggunakan tenaga dan waktu mereka daripada untuk melanjutkan karir mereka. Mereka menggunakan itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi tidak seorang pun dalam dunia ini dapat mengerti itu. Itu tidak masuk akal. Kamu adalah waktumu. Mengapa kamu tidak menggunakannya untuk dirimu sendiri? Maka kamu mengikat dirimu, menahan dirimu. Jadi, Paulus mengatakan, itu karena ada tujuan yang lebih besar. Dan mereka yang tidak dapat melihat misteri ini tidak akan mengerti mengapa. Tapi karena aku melihat misteri ini yang jauh lebih besar daripada daripada apa yang dapat aku nikmati sekarang, itulah mengapa tawanan Yesus Kristus ini, diri saya ini, Rasul Paulus ini, dia mengatakan
kalau dia mengatakan, "Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan padaku karena kamu." Jadi, Rasul Paulus mengatakan, "Karena Tuhan menunjukkan kepadaku misteri ini dan memberikan kepadaku penyelenggaraan misteri ini yang juga disebut sebagai kasih karunia Allah." Dan apa itu penyelenggara ini? Dalam bahasa Yunani ini adalah oikonomia yang berarti pengelolaan atau administrasi. Dan saya telah menyebutnya sebelumnya bahwa oikonomia adalah akar kata untuk kata Inggris ekonomi. Jadi Tuhan membuat orang yang jadi Tuhan bagaikan seorang pemilik perusahaan dan dia memberikan jabatan manajemen kepada Rasul Paulus. Jadi itulah yang sedang Rasul Paulus katakan di sini. Jadi betapa besarnya misteri itu. Rasul Paulus mengatakan itu kepada kita. Bahkan penjara ini nggak apa-apa bagi saya karena saya dapat melihat misteri Allah. Kiranya Anda dan saya pun dapat melihat misteri itu supaya penjara apapun yang menahan kita tidak menjadi masalah bagi kita. Bahkan penderitaan yang kita alami tidak menjadi masalah bagi kita ketika kita melihat misteri ini. Amin. Jadi Allah mempercayakan penyelenggaraan administrasi penebusan ini kepada Paulus. Dan Paulus sekarang mengatakan, sekarang saya memiliki misi ini. Tuhan memberikan misteri ini kepadaku dan aku memiliki misi untuk mengatur ini, mengelola ini. Jadi apa yang akan saya lakukan dengan ini? Dan saya percaya bahwa Gereja Sion pun telah diberikan tugas pengelolaan misteri Allah. Amin. Kita telah diberikan tugas penyelenggaraan misteri Allah. Dan saya percaya Anda dan saya dipanggil untuk melakukan pekerjaan ini. Dan apa yang kita lakukan dengan misteri ini? Di Rasul Paulus berkata, sekarang dengan ini, misteri ini tidak akan saya berikan hanya kepada orang Yahudi, tapi juga dan kepada orang-orang non-Yahudi supaya seluruh bumi dapat mengenal misteri ini. Jadi sebagai seorang manajer, apa yang kita lakukan? Kalian akan mengatur supaya misteri ini disampaikan pada semua orang, kan? Dengan seimbang kepada orang Yahudi dan kepada orang non-Yahudi. Dan itulah mengapa Rasul Paulus mengatakan di dalam penjara dia memiliki tugas untuk menyampaikan firman, untuk mengajar firman. Dan ini hal yang sama untuk Anda dan saya. Kita diberikan tugas manajemen ini, tugas pengelolaan ini. Dan alasan kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan dalam melayani Tuhan di gereja, dalam memberikan persembahan supaya firman Tuhan dapat disampaikan kepada ujung bumi, dalam menyampaikan pengajaran Tuhan, dalam mendoakan satu sama lain, dalam hadir di ibadah, mengurusi orang-orang yang kita kasihi, ini semua adalah bagian dari pengelolaan misteri yang besar itu. Jadi tugas-tugasnya seperti itu. Dan seringkali ini semua menekan kita. Seringkali ini semua terasa lebih berat daripada apa yang kita sanggup hadapi. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa ada kasih karunia. Dan dia sangat penuh gairah ketika dia menyampaikan hal ini. Meskipun dia terjebak di dalam penjara, tapi dia sangat bergairah, bersemangat untuk menyampaikan isi misteri ini. Bagaikan dia melihat sesuatu yang sangat indah dan tidak dapat dia tahan untuk dirinya sendiri. Maka saya pun berdoa
Nomor 1, kiranya Tuhan menunjukkan kepadamu misteri luar biasa ini. Kalau bukan tahun ini, kiranya tahun depan. Kalau kita tidak melihat, mengalami, merasakan misteri ini, maka sulit untuk kita dapat mengerti, sulit untuk kita dapat bergerak, untuk menggerakkan tubuh kita, sulit. Jadi apa misteri itu? Apa misteri itu? Apa yang dilakukan misteri itu? Ayat 4-6 dikatakan, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi dikatakan membaca kan? Membacanya ayat 5, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yang kudusnya itu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus di sini menggunakan kata syun di bahasa Yunani yang berarti bersama atau bersama dengan. Jadi sesama orang yang mengambil bagian dalam janji. Bersama-sama seperti itu kira-kira. Jadi misalnya kata ini digunakan kepada rekan ahli waris, yaitu mereka yang menerima warisan yang sama, atau sesama anggota yang tergabung dalam tubuh yang sama, atau kepada sesama peserta penerima janji. Itu mereka yang menerima janji yang sama, yaitu janji Roh Kudus yang sama. Tangan kanan mungkin tidak suka akan tangan kiri, tapi kalian adalah tubuh yang sama, ya kan? Jadi mereka harus saling membantu. Tangan kanan, tangan kiri harus saling membantu. Karena jika tangan kanan tidak suka tangan kiri dan meninggalkannya, memotongnya, apa yang akan terjadi? Maka kalian tidak akan memiliki tubuh yang sempurna, kan? Kalian akan kehilangan satu tangan. Jadi kalau satu tangan tidak suka tangan yang lain, maka satu tangan itu tidak dapat memotong tangan sebelahnya, kan? Tidak bisa. Itu pun hal yang sama dengan tubuh Kristus Yesus. Kita semua bersama-sama membentuk satu tubuh. Itulah mengapa Rasul Paulus mengatakan janganlah kita menjadi seperti kakak anak yang hilang. Jadi saat itu tidak ada sistem di dalam firman Tuhan, tidak ada sistem kasta, tidak ada perbedaan dalam perempuan laki-laki, orang yang terpenjara atau orang yang bebas, tidak ada perbedaan dalam orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Kita semua sama, kita semua satu tubuh, dan kalau kita tidak dapat menerima hal itu dan merasa, oh saya layak menerima ini, tapi orang itu tidak layak menerima itu, maka kita akan menjadi seperti kakak anak yang hilang, yang mengatakan, mengapa anak ini yang harusnya dikutuki, mengapa dia mengenakan cincin ayahku dan mengenakan jubah ayahku dan menerima kasih ayahku. Dan apa jawaban sang bapa kepadanya itu? Bapa mengatakan, tetapi anakku, semua yang segala milikku adalah milikmu. Dan saya memiliki cukup banyak untuk kamu. Dan apa yang ku sediakan untuk kamu sangat cukup untuk kamu dan untuk semua orang. Bahkan ketika kamu tidak merasa layak, datanglah kepada Allah Bapa dan terimalah kasih-Nya. Terimalah sampai kamu penuh. Dan Rasul Paulus lanjut di ayat 7 dikatakan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengertian kuasa-Nya. Jadi di sini kita juga harus memikirkan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Di sini dia mengatakan bahwa dia telah menjadi seorang pelayan Tuhan karena kasih karunia Allah. Jadi bukan karena keinginannya sendiri.
Jadi Rasul Paulus di sini mengatakan, saya diberikan begitu banyak pekerjaan dan itu adalah kasih karunia Allah. Jadi cobalah kita pahami konsep pengertian kasih karunia Allah di sini dan ingatlah ketika kalian mengatakan ini adalah kasih karunia Tuhan atau oh ini kasih karunia Tuhan, maka kalian harus mengingat kalau hal-hal berjalan dengan baik. Kalian mengatakan, oh ini kasih karunia Tuhan. Ketika kalian melakukan sesuatu tugas dengan baik dan kalian mengatakan, oh itu kasih karunia Tuhan. Jadi ketika hal-hal baik terjadi, kita mengatakan itu kasih karunia Allah. Tetapi kalau kalian masuk ke dalam penjara, apakah kalian akan mengatakan ini pun adalah kasih karunia Allah? Enggak kan? Kita biasanya akan mempertanyakan, Tuhan kemana? Kemana kasih karuniamu? Apakah kita mengatakan, wow ini kasih karunia Tuhan? Atau kita merasa, mengapa hanya saya yang bekerja sendiri? Tidak, Rasul Paulus mengatakan di sini bahwa ada banyak hal yang harus dilakukan dan saya di penjara sekarang tubuh saya sakit, tetapi ini adalah kasih karunia Allah. Ini adalah kasih karunia Allah. Itulah mengapa saya dapat menulis surat ini dan karena kasih karunia Allah saya pun dapat membagi khotbah dan saya dapat berada di dalam penjara dan saya dapat berdoa. Itu semua adalah kasih karunia Allah. Dan bahkan seringkali ketika kita tidak mengenalnya, ketika orang lain datang melakukan pekerjaan yang lebih baik, itu pun adalah kehendak, itu pun adalah kemuliaan kasih karunia Tuhan. Jadi Rasul Paulus percaya bahwa semua ini mengalir dari kepenuhan Allah. Dan dia memiliki tugas yang besar ini dan dia mengatakan akan bagaimana tugas ini dapat digenapi. Dia ingin supaya Injil diberikan kepada orang-orang non-Yahudi, yaitu orang-orang yang jauh dari orang-orang Yahudi. Tetapi dia tidak tahu kan itu bagaimana caranya itu dapat berlangsung. Tapi dia mengatakan ini semua adalah kasih karunia Allah. Oleh kasih karunia Allah saya diberikan tugas ini. Dan oleh kasih karunia Allah saya dapat menyelesaikan tugas ini. Jadi cobalah kita bayangkan setiap kasih karunia Allah yang belum kita syukuri sebelumnya. Nuh menerima kasih karunia Tuhan dan dia menerima tugas untuk membangun bahtera dan dia menyelesaikannya. Itu pun kasih karunia Tuhan. Jadi tugas apa yang telah kita terima hari ini? Sekarang poin kedua yaitu misteri, yaitu tujuan misteri. Yaitu kebijaksanaan Allah melalui gereja. Jadi di Efesus 3 ayat 8 dikatakan, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Jadi Rasul Paulus mau kita amati di sini bahwa adalah kasih karunia ketika kita dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dan kita pun seringkali merasa seperti Rasul Paulus, di mana kita merasa kita tidak layak, kita yang paling hina, dan kita tidak bisa menganugerahkan kasih. Tapi ingatlah, ini semua bukan kekuatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan berasal dari Tuhan dan bukan dari dirimu sendiri. Dan kita harus ingat bahwa kita mungkin hampa, tetapi Tuhan tidak pernah hampa. Tuhan tidak pernah kosong.
Dan masalahnya adalah bahwa Tuhan belum memberikan apa-apa kepada kita ini ya kan. Maksudnya janji-janji ini. Jadi kita merasa, oh saya tidak memiliki banyak hal. Tapi ketika Tuhan memberikan kepada kita pengelolaan administrasi penebusan, maka Tuhan pun juga memberikan kepada kita suatu kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas ini melalui kasih karunia-Nya. Dan kiranya tahun 2026 kita menggunakan kartu ini secara rohani, dan mungkin itu akan memberkati kita secara fisik agar kita dapat melakukan pekerjaan fisik. Sekarang ayat 9 sampai 10 dikatakan, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berawal abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Jadi percaya bahwa meskipun kita tidak layak untuk melakukan tugas ini, tapi Tuhan akan berikan kepada kita berkat dalam berbagai rupa yang berbeda agar kita dapat menyelesaikan tugas ini. Kita mau kabur kemanapun, kita akan melihat kasih karunia Allah. Dimanapun kita pergi, kemanapun kita pergi, kita akan melihat kasih karunia Tuhan. Dan betapa indahnya kehidupan seperti itu kan. Dan artinya apa? Rasul Paulus di dalam penjara kan. Ini berarti bahwa kasih karunia Tuhan, mereka yang telah menerima kasih karunia Tuhan akan mencerminkan kasih karunia Tuhan melalui darah atau cara mereka sendiri. Jadi kita cenderung mencerminkan kasih karunia Tuhan yang kita terima sebagaimana kita telah menerimanya. Dan ini menjadi seperti sebuah permata dengan berbagai bidang yang memancarkan, yang mencerminkan terang. Jadi ini akan menjadi permata yang sangat indah kan, yang penuh dengan iman. Jadi pendeta senior Abraham Park mengatakan bahwa surga itu seperti sebuah kembang yang mekar, yang terus berubah warna dan terus memiliki bunga-bunga yang baru. Dan di mata Tuhan kita pun harus seperti itu. Kiranya kita semua memiliki warna yang lain dari kehidupan Tuhan yang terus memberkati kita. Kiranya kita dapat merasakan misteri dan jangkauan. Kita dapat merasakan misteri Allah itu. Jadi kita tidak hanya menjalankan suatu kehidupan iman secara rutinitas saja, tetapi kiranya iman kita menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh berarti. Sesuatu yang dapat mencerminkan kerajaan surga. Jadi ketika kita bersama-sama melakukan ini, kiranya kita menjadi suatu tubuh yang memancarkan terang Tuhan bagaikan permata yang kilat.
Sekarang coba kita lihat Efesus 3 ayat 13 sampai 17. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati, melainkan jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Jadi di situ dikatakan bahwa di dalam kesesakan, kata kesesakan ini menuju bahwa Rasul Paulus mengalami sangat banyak penderitaan. Dan dia mengatakan kepada kita, yang mengingatkan kepada kita, ingatlah akan misteri Allah itu. Dan jika kita memiliki kunci untuk membuka gerbang yang di mana misteri Tuhan ditaruh, ingatlah akan itu. Maka hal-hal kecil tidak akan mengganggu kita. Dan kalau kita tahu bahwa kita memiliki tangan Tuhan di belakang kita, menjaga kita, maka kita tidak akan takut. Semua kekhawatiran, semua ketakutan, semua itu akan pergi. Dan bahkan jika kita melakukan kesalahan, maka Allah Bapa akan mengangkat kita kembali, kan? Dan bahkan kalau musuh saya jauh lebih besar daripadaku, tetapi jika Allahku berada di sampingku, maka musuh terbesar pun tidak akan menakutiku. Jadi seperti itulah yang Rasul Paulus katakan di sini. Dia mengatakan bahwa Tuhan telah mempredestinasikan, memberikan kepada kita sebuah kesimpulan. Dan dalam arti predestinasi Allah adalah sejarah penebusan Allah yang dinyatakan, yang berarti itu kehendak Tuhan, dan apa yang dan Tuhan mulai akan dia akhiri dengan kesetiaan. Jadi agar kita dapat, maka kita oleh kasih karunia Tuhan harus memasuki rencana Tuhan itu. Dan kalau kita ada di dalam rencana Tuhan itu, maka kita berada di dalam predestinasi Allah. Jadi apa kalian menaiki kereta yang menuju ke sana itu? Atau apakah kalian bahkan tidak berusaha? Jadi Rasul Paulus mengatakan, kalaupun kita tidak mengejar kereta itu, jangan memikirkannya, karena kereta itu meskipun sudah pergi, dia akan kembali. Yesus akan kembali. Dan saya berdoa kiranya Gereja Sion menjadi kereta itu, kereta rencana penebusan predestinasi Allah. Dan akan ada bagian-bagian perjalanan yang akan berliku-liku dan akan ribet untuk kita sampai ke tujuan kita, tapi Tuhan mengatakan jangan takut. Itulah yang dikatakan ketika Tuhan mengatakan janji Allah yang kekal. Jadi banyak orang pun masih memikirkan kemana kereta ini akan pergi. Apakah kereta ini akan hadir atau tidak? Karena rasanya kereta ini sangat kecil gitu. Tetapi yang harus kita ingat adalah bukan ukuran bisnya atau keretanya, karena kereta itu pasti akan jalan. Yang harus kita perhatikan adalah apakah kita berada di dalam atau di luar kereta itu. Banyak orang memikirkan kenyamanan. Apakah kereta ini nyaman bagi saya? Saya tidak peduli tujuannya kemana. Asalkan nyaman saja bagi saya, maka saya akan memasukinya. Jadi banyak orang berpikir seperti itu. Mereka tidak memikirkan tujuan kemana kereta itu. Dan bagaimana dengan kita? Apakah kita berada di dalam kereta Allah ini? Rasul Paulus mengatakan, ini sesuai dengan tujuan kekal. Ini telah menetapkan tujuan
akhir yang tetap. Dan terakhir, bagian terakhir adalah bagian terakhir, puncak misteri gereja yang dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Jadi kalau kita lihat sini dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Artinya, inilah mengapa Rasul Paulus melepaskan ketakutannya, melepaskan amarahnya, melepaskan kelemahan-kelemahannya. Dia sujud kepada Bapa. Ya, dikatakannya daripadanya semua turun yang di dalam surga yang atas bumi menerima namanya Allah, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Jadi Rasul Paulus mengatakan, aku telah menyerahkan segenap kekhawatiranku, ketakutanku, aku menyerahkan itu semua dan percaya bahwa bahkan jika saya berada di sorga sekarang, maka Tuhan akan menyelesaikan rencananya. Kiranya kamu dan saya memiliki iman yang seperti itu, yang percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan rencananya. Jadi Rasul Paulus mengatakan, dia berdoa bukan supaya kesehatannya dipulihkan, tapi supaya orang dalamnya, manusia batinnya dapat diperkuatkan. Mengapa? Karena kekuatan dalam itulah yang akan menjaga kita supaya kita tidak keluar dari firman. Tapi itulah yang akan menjaga kita supaya kita dapat melalui kegelapan, melalui kesulitan, kita dapat bertahan dengan Tuhan. Jadi kepenuhan Roh Kudus bukan hanya luapan emosi, tetapi juga pertahanan, tapi juga soal tapi juga tentang damai sejahtera kita. Apapun yang terjadi, kita memiliki damai sejahtera yang tidak tergoyahkan. Dan itulah kuasa yang akan menjaga iman kita sampai akhir. Ingat apa yang dikatakan Yesus di Matius 24, akan ada kelaparan, peperangan, gempa bumi, kasih akan jadi dingin. Orang-orang akan mengatakan, orang akan berantem satu sama lain, akan memukul satu sama lain, tetapi dia mengatakan di Matius 24 ayat 13, dia mengatakan ini, yaitu tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kiranya Anda dan saya menjadi orang-orang yang bertahan sampai akhirnya. Jadi bagaimana orang dalam kita dapat diperkuatkan? Bagaimana kita dapat bertahan sampai akhir? Lihat di ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakal serta berdasar di dalam kasih. Jadi Kristus harus tinggal di dalam saya melalui iman, barulah kita dapat menjadi berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi yang harus terjadi adalah Kristus harus tinggal di dalam kita, di dalam iman, melalui iman. Dan menurut Roma ayat berapa itu dikatakan bahwa iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman, ya kan? Jadi kalau kita tidak memiliki firman, kita tidak memiliki iman. Dan kalau kita tidak memiliki iman, maka kita tidak dapat bertahan di dalam gereja. Tanpa iman, kita tidak dapat bertahan di dalam Kristus punya. Jadi kalau kita mau bertahan sampai akhir, kita harus menemukan iman dengan cara menerima firman.
Dan dengan menerima firman, maka Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai hadiah. Dan oleh Roh Kudus kita dapat mengerti firman, dan kita dapat sungguh-sungguh menerima kasih-Nya dan mengalami kasih-Nya. Jadi, pendeta senior dalam menyampaikan khotbah tentang Efesus 3, dia mengatakan bahwa kita harus dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Dan ayat 18 dan 19 mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kiranya berkat ini diberikan kepada kita. Dia menjelaskan di sini misteri Allah, kasih karunia Allah, ukurannya, kedalamannya. Dan dia mengatakan ketika kita dipenuhi dengan kepenuhan Allah, itu berarti seluruh ukuran kasih Tuhan itu tidak ada sedikit pun ruang yang kosong. Tuhan memenuhi itu semua. Dan kalau kita akan menerima kasih karunia Tuhan, maka jangan hanya menerimanya pada hari Minggu saja, jangan hanya menerima selembar pendek saja, dan jangan menerima hanya hari ini dan tidak besok, tapi terimalah tanpa lubang, terimalah setiap hari. Terimalah dengan segenap kepenuhan. Tuhan memiliki cukup yang dia miliki yang dapat diberikan kepada kita. Yohanes 1 ayat 13 mengatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi yang memberikan kepada kita kasih karunia, dan memberikan kepada kita lebih banyak kasih karunia lagi, dan menekannya supaya kita dapat memiliki kecukupan. Kiranya anggota gereja Sion menerima berkat ini. Kiranya kalian menerima berkat ini sepanjang hidup kalian. Kasih karunia demi kasih karunia. Kolose 2 ayat 3, Kolose 1 ayat 19 dikatakan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Bapa kita senang ketika Dia memberikan kepenuhan kasih karunia itu kepada anaknya Yesus Kristus, supaya anaknya Yesus Kristus dapat memberikan berkat yang sama itu kepada kita. Terimalah, itu perintah Tuhan untuk menerima kasih karunia dan berkat dari Allah Bapa kita. Terimalah sampai kepada kepenuhan. Kita sering merasa kosong. Kita sering merasa apakah kita merasa penuh dengan berkat atau penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, atau apakah kita penuh dengan berkat Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan ini? Kita dapat merasakan kekosongan dan iblis akan mengisinya dengan hal-hal yang salah. Maka kita harus menutup ruang di dalam hati kita. Kita harus mengisi hati kita sampai penuh dengan berkat Tuhan. Kita harus mengganti air di dalam cangkir kita. Kalian harus membuang air yang kotor. Kalian harus membuang air yang kotor, mencucinya dengan air yang bersih. Berkali-kali, ya kan? Berkali-kali sampai tidak ada lagi jejak air yang kotor itu. Dan kalian butuh air yang banyak untuk membersihkan suatu cangkir, kan? Jadi tuangkan kasih karunia itu sampai itu mendorong semua kegelapan, semua kekhawatiran, semua ketakutan, semua itu keluar dengan air yang bersih, dengan dorongan air bersih. Maka air yang bersih itu harus mengalir dengan deras, agar itu dapat mendorong air yang kotor, ya kan? Agar dapat mencuci cangkir itu. Terakhir ayat 20 dan ayat 21 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan kita yang kita bicarakan, dia lebih daripada sanggup untuk
memberikan kepada kita dengan kelimpahan. Jadi jangan khawatir, Dia memberikan kepada kita dengan Dia sangat sanggup untuk memberikan kepada kita sangat banyak karena Dia berkecukupan. Jadi di dalam gereja dan di setiap di ayat 21 dikatakan, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, Gereja Sion sebagai kesimpulan saya mau tanyakan ini, apakah Gereja Sion adalah gereja yang memiliki misteri Kristus? Apakah kamu adalah orang percaya yang memegang misteri Kristus? Kita harus memilikinya. Jika tidak, kita akan menjadi kosong. Kiranya kita dapat berpegang kepada misteri Kristus ini dan menerima kepenuhan ya, menerima kepenuhan berkat-berkatnya. Katakanlah kepada orang di sampingmu, kalian dipenuhi Tuhan. Penuh oleh apa? Penuh kasih karunia dan berkat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap orang di sini yang telah Engkau pilih sejak sebelum dunia dijadikan. Allah Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah memanggil kita untuk hadir di gereja ini dan menikmati kekayaan sejarah penebusan-Mu. Dan kami mengucap syukur kami boleh menjadi bagian dari ini. Allah Bapa, kami telah memasuki gereja ini. Berkatilah setiap kami, berikanlah kepada kami berkat-Mu sampai pada kepenuhannya. Kira kami menjadi orang yang dapat merasakan kasih karunia-Mu berulang kali, setiap hari, setiap hari, setiap jam, supaya kita dapat membagikan kasih karunia ini dengan sesama kita. Terima kasih Allah Bapa, selama sepanjang seminggu ini, berjalanlah bersama kami dengan kasih karunia-Mu dan isilah kami, dan kiranya kami berluap dengan berkat-Mu yang berlimpah. Bantulah kami untuk dapat berpegang teguh kepada misteri ini, dan kalau kami belum menerimanya atau belum memahami atau belum melihatnya, tunjukkanlah kepada kami, bukalah mata kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan hati penuh syukur. Amin.